Alat perlindungan diri adalah peralatan atau perlengkapan yang dirancang untuk melindungi diri seseorang dari berbagai bahaya atau risiko cedera. Berikut ini beberapa contoh alat perlindungan diri yang umum digunakan. 1. Helm. Helm adalah melindungi kepala dari benturan atau jatuh benda berat dan sering digunakan oleh pekerja konstruksi, pemotor, atau pemain sepeda. 2. Masker pernapasan melindungi dan pernapasan dari partikel debu, bahan kimia berbahaya, atau polutan udara dan sering juga digunakan oleh pekerja industri, petugas medis, atau orang dengan sistem pernapasan sensitif. 3. Sarung tangan melindungi tangan dari bahaya fisik, kimia, atau mikroorganisme dan sering digunakan oleh pekerja konstruksi, petugas medis, atau orang yang berinteraksi dengan bahan kimia. 4. Kacamata atau pelindung mata melindungi mata dari percikan benda tajam, pecahan, bahan kimia, atau sinar ultraviolet dan sering digunakan oleh pekerja konstruksi, petugas laboratorium, atau olahragawan. 5. Rompi atau jaket reflektif melindungi tubuh dan menjaga keterlihatan di tempat kerja atau di malam hari dan sering digunakan oleh pekerja di jalanan, petugas lalu lintas, atau pekerja transportasi. 6. Sepatu keselamatan melindungi kaki dan benturan, bahan kimia, atau kejatuhan benda berat dan sering digunakan oleh pekerja konstruksi, petugas medis, atau pekerja industri. 7. Alat perlindungan telinga melindungi telinga dari kebisingan berlebihan, getaran, atau paparan suara yang berbahaya dan sering digunakan oleh pekerja pabrik, pengendara motor, atau pekerja konstruksi. Penggunaan alat perlindungan diri harus disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan individu. Pastikan untuk menggunakan alat yang tepat dan memiliki standar keamanan yang sesuai untuk melindungi diri dengan efektif. Tujuan penggunaan alat pelindung diri adalah untuk melindungi pekerja dari risiko dan bahaya yang ada di tempat kerja. Beberapa tujuan utama penggunaan APD. 1. Mencegah cedera dan penyakit. APD dirancang untuk melindungi tubuh dari berbagai bahaya seperti benturan, tajamnya benda, paparan bahan kimia berbahaya, panas atau dingin ekstrim, debu, asap, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan APD yang sesuai, potensi cedera dan penyakit dapat dikurangi atau dihilangkan. 2. Meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan kerja. APD merupakan salah satu elemen yang penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Penggunaan APD yang benar dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang baik, aman, dan sehat bagi pekerja. Ketiga, memenuhi peraturan dan standar keselamatan. Banyak negara memiliki peraturan dan standar yang mengharuskan pengguna APD dalam instruksi tertentu. Dengan menggunakan APD yang sesuai, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menghindari sanksi hukum atau sanksi lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas. Ketika pekerja merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya, mereka dapat bekerja dengan lebih efisien dan produktif. Penggunaan APD yang baik dapat memberikan rasa percaya diri pada pekerja untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Manfaat penggunaan APD antara lain: 1. Mengurangi risiko cedera dan penyakit. APD dapat mengurangi potensi cedera dan penyakit yang dapat dialami oleh pekerja
akibat paparan berbagai bahan berbahaya di tempat kerja. 2. Meningkatkan kesadaran keselamatan. Penggunaan APD dapat membangun kesadaran dan sikap yang positif terhadap keselamatan di tempat kerja, baik oleh pekerja maupun manajemen. 3. Mempertahankan kesehatan pekerja. APD yang efektif dapat membantu pekerja untuk tetap sehat dan mencegah dampak jangka panjang dari paparan bahan berbahaya di tempat kerja. 4. Menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan penggunaan APD dengan baik dan memastikan keselamatan kerja yang baik juga dapat mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang peduli terhadap keselamatan pekerja. 5. Meningkatkan kepercayaan pekerja. Dengan melindungi pekerja menggunakan APD yang sesuai, perusahaan dapat menciptakan iklim kerja di mana pekerja merasa dihargai dan dilindungi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja.